bagi semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik, alhamdulillah semuanya baik ya. Sebelum Ibu memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta ketua kelas pimpin doanya. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, untuk saat ini kita harus mematuhi protokol kesehatan karena masih pandemi COVID-19 ini. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, sebelum memasuki materi pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ibu langsung saja ke tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama itu menjelaskan permasalahan pokok ekonomi secara umum, klasik, dan modern. Yang kedua, mengidentifikasikan permasalahan pokok ekonomi klasik dan modern. Yang ketiga itu menjelaskan pengertian sistem ekonomi. Dan yang keempat itu mengidentifikasikan macam-macam sistem ekonomi. Ya, jadi langsung saja masalah pokok ekonomi. Secara umum, masalah pokok ekonomi ini adalah kebutuhan manusia yang alat pemuasan itu sangat terbatas. Sehingga manusia harus dapat menentukan kebutuhan mana yang harus didahulukan agar seluruh kebutuhan ini dapat terpenuhi. Nah, yang kedua masalah pokok ekonomi menurut teori klasik. Yang pertama itu masalah produksi. Yang kedua itu masalah distribusi. Jadi masalah distribusi ini dapat dilakukan dengan dua cara. Nah, ada yang tahu caranya apa aja, dengan apa aja? Ya silakan. Ya silakan ya, saya mau menjawab. Ya, benar sekali bahwa masalah distribusi ini ada dua. Yang pertama itu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Nah, distribusi langsung ini artinya menyalurkan barang dari produsen langsung kepada konsumen tanpa melewati perantara. Ada yang bisa menjelaskan contohnya itu apa aja? Ya, contohnya itu ya seperti penjual martabak yang memproduksi sendiri dan langsung menjual dagangannya kepada pembeli langsung ya. Yang kedua itu distribusi tidak langsung. Nah, di dalam distribusi tidak langsung ini artinya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen itu melalui perantara. Beda dari distribusi langsung tadi. Kalau distribusi tidak langsung ini melalui perantara. Nah, misalnya pedagang besar, pedagang kecil. Yang ketiga itu masalah konsumsi. Jadi untuk melakukan kegiatan konsumsi ini dipengaruhi oleh dua faktor. Nah, yang faktor pertama itu faktor intern. Nah, faktor intern ini meliputi sikap, kepribadian, motivasi diri, pendapatan seseorang, selera, dan watak atau karakter. Yang kedua itu faktor ekstern. Nah, faktor ekstern ini meliputi kebudayaan, adat istiadat, lingkungan, status sosial, keluarga, dan pemerintah. Nah, yang ketiga itu masalah pokok ekonomi menurut teori modern. Nah, di dalam masalah pokok ekonomi menurut teori modern ini ada barang apa saja yang akan diproduksi dan berapa banyak, dan bagaimana cara memproduksi barang ini tersebut, kemudian untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, untuk memecahkan ketiga masalah pokok ekonomi yang Ibu jelaskan tadi dapat dilakukan dengan cara diantaranya kebiasaan dan tradisi, insting, serta komando atau paksaan atau perintah. Nah, sementara bagi masyarakat modern, pemecahan masalah ini mengandalkan mekanisme harga di pasar. Nah, adapun harga itu sendiri adalah proses berjalan atas dasar daya tarik menarik antara konsumen dengan produsen.
yang bertemu di pasar tadi. Nah, gerak harga yang terjadi di pasar ini akan dapat memecahkan ketiga masalah pokok ekonomi di masyarakat dengan jalan yang pertama itu masalah what itu apa, masalah apa dan berapa banyak barang yang akan diproduksi, yang besar kecilnya itu sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar. Jika permintaan masyarakat ini meningkat, maka harga akan cenderung naik dan produsen memperoleh keuntungan sehingga memperbesar produksinya. Sebaliknya, jika permintaan masyarakat ini menurun, maka harganya cenderung turun sehingga keuntungannya sedikit dan produsen akan mengurangi produksinya. Masalah how merupakan masalah bagaimana sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi yang tersedia tadi harus dipergunakan untuk memproduksi barang-barang. Ya, tergantung pada gerak harga faktor produksi tersebut. Jadi bila harga faktor produksi naik, maka produsen akan menikmati penggunaan faktor tersebut. Jadi gerak harga faktor produksi ini menentukan kombinasi yang digunakan produsen dalam memproduksinya. Yang ketiga, masalah untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi. Nah, untuk siapa barang-barang akan diproduksi ini sangat dipengaruhi oleh distribusi barang tersebut. Nah, barang hasil diproduksi ini dijual kepada konsumen. Konsumen itu membayar harga barang tersebut dari penghasilan atau menggunakan faktor-faktor produksi. Nah, jadi gerak harga barang dan harga faktor produksi ini akan menentukan distribusi barang yang akan dihasilkan. Selanjutnya, sistem ekonomi. Nah, ada yang tahu pengertian sistem ekonomi itu apa? Ya, silakan Cici. Ya, benar sekali. Sistem ekonomi ini adalah cara untuk mengatur atau mengorganisasikan seluruh aktivitas ekonomi, baik aktivitas ekonomi rumah tangga, negara atau pemerintah, maupun rumah tangga masyarakat atau swasta. Nah, aktivitas ekonomi yang dimaksud di sini adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Setiap pengusaha atau usahawan sebaiknya mengetahui sistem ekonomi untuk membantu dan mempermudah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sehari-hari. Karena sistem ekonomi tersebut tidak dapat lepas dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang ekonomi. Nah, pada dasarnya sistem ekonomi ini bisa dibagi menjadi 4 sistem yang mendasar. Yang pertama itu sistem ekonomi tradisional. Nah, di dalam sistem ekonomi tradisional ini, masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi tradisional ini adalah masyarakat yang belum ada pembagian kerja. Nah, cara mendapatkan barang ini dengan barter. Nah, belum mengenal uang sebagai alat pembayaran produksi dan distribusi. Terbentuknya karena tradisi dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Yang kedua ini sistem ekonomi sosialis atau terpusat. Nah, di dalam sistem ekonomi sosialis ini adalah sistem ekonomi di mana seluruh kebijaksanaan perekonomian ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang ditentukan. Sistem ekonomi terpusat ini berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Karl Marx dalam bukunya yang berjudul Das Kapital tahun 1867 ini, di mana dia mengucapkan jadi sistem ekonomi ini lebih bersifat memerintah karena campur tangan pemerintah di bidang ekonomi ini melakukan pembatasan atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal ini adalah suatu sistem di mana negara itu memberi kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Nah, yang keempat itu sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran ini merupakan perpaduan antara sistem liberal dan sistem sosialis tadi yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang juga berarti garis antara peran mutlak negara atau kolektif dan peran menonjol individu. Sistem ekonomi di Indonesia. Nah, sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia ini berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Nah, jadi Ibu mau menanya ke kalian, apa pengertian demokrasi ekonomi? Ada yang tahu? Ya, silakan Eka.
Ya, benar sekali bahwa demokrasi ekonomi ini menunjukkan arti bahwa produksi yang dikerjakan oleh semua masyarakat ini dan untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seseorang. Nah, jadi sistem ekonomi ini di Indonesia ini berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta GBHN. Nah, sehingga disebut sebagai sistem ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi Pancasila. Nah, baiklah anak-anak, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi kita pertemuan pada hari ini. Nah, Ibu mempunyai tugas untuk kalian. Tugasnya ini ada soal 5, kalian kerjakan sendiri, tidak boleh melihat jawaban temannya, tidak boleh bekerja sama. Ini tugas individu, nilai kalian sendiri. Jadi apabila ada yang sama dengan temannya akan Ibu kurangkan nilainya ya. Nah, jadi nanti Ibu share ke grup WA atau ke ketua kelasnya, nanti share ke teman-temannya. Nah, tugas ini dikumpulkan minggu depan. Jangan lupa ya. Nah, sekian pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.